Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuri. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas D. Di sini video kali ini saya akan menerjemahkan secara fauriyah yang berkaitan tentang al-muradu bil qalbi wal fuadu fil Qur'anil Karim. Baiklah, ubun-ubun itu terletak di depan otak manusia, dan di atas mata ubun-ubun memiliki al-aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, "Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman memberikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-aman dengan hak merupakan penglihatan. Ubun-ubun pusat pengambilan keputusan. Adapun kebutaan itu menimpa penglihatan dan menimpa kedua mata Rasulullah SAW yang mulia pada saat Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Mata hati itu adalah mencerna pengetahuan atau informasi yang benar di dalam tengkorak manusia yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan setelah itu membuat keputusan yang benar. Jadi kebutaan itu mempengaruhi mata, di antara al-ama mempengaruhi ubun-ubun. Hati bukanlah pemompa darah yang berada di dalam dada manusia, karena sudah terbukti secara praktis bahwa pompa tersebut dapat diangkat, namun tidak mungkin untuk mentransfer otak manusia ke manusia yang lainnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada hubungan antara hati yang ada di dalam dada dengan hati yang menjadi pusat pemikiran pertama, yaitu otak. Kenapa hati itu merupakan pusat utama pemikiran manusia? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi seperti yang kita katakan. Pikiran manusia telah mengeras sehingga pikirannya menjadi kaku seperti batu. Tetapi hati ini jika menjadi keras seperti batu, maka seseorang akan menjadi mati. Apabila hati yang menjadi pompa sakit iman dan pemikiran seorang tetap utuh, tetapi Allah melarang jika otak sakit, maka seseorang akan menjadi gila. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ubun-ubun orang yang mendustakan dan juga durhaka, Allah akan menambah penyakit itu. Mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Sedangkan pemompa darah ini tidak berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Ayat ini menjelaskan bahwa pusat pengambilan keputusan adalah hati yang ada di bagian depan kepala manusia. Akankah orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Kenapa hati yang menjadi pusat pemikiran pertama berada di otak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-Hajj, mereka mempunyai hati yang dengan itu dapat memahami dan menggunakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah As-Saba, apabila telah dihilangkan rasa takut dalam hati mereka, yaitu menghilang ketakutan dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan tegas dalam Quran surah Al-Ahzab yang berbunyi, Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam rongganya, dari dua pikiran menjadi beriman dan tidak beriman dalam satu waktu. Karena itu
kita perhatikan otak berada dalam pikiran, saluran komunikasi dengan pikiran. Otak bisa dibandingkan dengan komputer, sementara pikiran adalah programnya komputer. Otak menganalisis informasi dan mempercayai teleskopnya sendiri. Mungkin lebih dari satu orang melihat satu adegan, tetapi setiap orang menganalisis adegan ini telah menerapkan logikanya sendiri. Dalam Al-Quran ada jiwa yang tenang, tingkat tertinggi di dalam jiwa yaitu tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, "Wahai jiwa yang tenang, beribadahlah kepada Allah secara diam dan memberi kabar gembira pada yang bersembunyi. Semoga Allah menjadikan kita pemilik hati yang tenang." Lalu Allah bersumpah untuk jiwa yang tercela, karena jiwa yang tercela selalu bingung dalam keadaan keseimbangan. Nah, adapun nafsu yang mendorong kepada kejahatan seperti yang ada dalam Quran surah Yusuf. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.